Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel Mas Al Audio. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, kita kali ini akan membahas pertanyaan dari saudara kita, yaitu Mas Endang Setia. Oke Mas Endang Setia, jadi semoga Mas Endang Setia melihat ya video ini. Kita akan bahas pertanyaan yang ada. Baik teman-teman semuanya, sebelum video ini saya mulai, semoga pada hari ini teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan insya Allah selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan aktivitas pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar ya. Baik teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, langsung saja kita bahas, tidak usah terlalu panjang untuk pembukaannya ya. Takutnya teman-teman semuanya bosen nama sih pembukaan panjang-panjang. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Endang Setia. Jadi Mas Endang Setia itu teman-teman memiliki driver 506 TEV ya, 506 TEV. Ya, saya kurang tahu modelnya seperti apa driver itu. 506 sebenarnya umum pasaran ada ya teman-teman ya. Kalau sistem TEV-nya saya belum pernah nemuin ya, atau pernah nemuin tapi nggak pernah mengaplikasikan ya teman-teman. Tentunya dengan masing-masing transistor final 5 set channel 1 dan 8 set channel 2. Ini teman-teman ya, saya nunjuk yang ini ya. 5 set channel 1 dan juga 8 set channel 2 seperti itu. Jadi trafo yang digunakan yaitu 15 ampere dengan voltase 55 volt AC ya. Jadi nanti akan kita cari ya. Kita akan cari dengan 15 ampere 55 volt AC itu ya, itu kira-kira 5 set dan 8 set sudah sesuai atau belum? Dan apakah sudah sesuai? Nah itu ya pertanyaannya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya elko yang digunakan yaitu 6 set. Nah kira-kira 6 set itu sudah cukup apa masih kurang? Ya 6 set berarti kisaran 12 piece ya teman-teman, dengan kapasitas 10.000. Nah nanti akan kita bahas. Untuk speaker berapa watt mas per channelnya? Oke, nanti kita akan bahas berapa watt tuh speaker yang sesuai. Dan sebenarnya kalau teman-teman semuanya sudah memahami perhitungan final terhadap beban, insya Allah sangat mudah sekali teman-teman semuanya untuk menganalisa beban yang sesuai untuk rangkaian yang teman-teman buat ya. Jadi nanti akan saya buatkan contoh untuk bebannya saja. Nanti untuk lebih menyesuaikannya teman-teman bisa sesuaikan beban yang teman-teman miliki. Kecuali teman-teman belum memiliki beban atau belum beli speaker ya, berarti bisa disesuaikan dengan contoh soal yang saya buat seperti itu ya. Dan untuk hasil akhir apakah normal atau tidak? Nah, seperti ini. Apakah normal atau tidak, Mas? Ya, kita akan bahas semuanya di sini ya, teman-teman. Jadi yang harus dalam pertanyaan di atas ini, jadi yang harus kita pertama-tama cari ya, ini jadikan inspirasi ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti menemukan nilai yang sama, cara-cara atau contoh yang sama, teman-teman bisa sesuaikan caranya ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman kalau mempelajari akan mudah memahami ya teman-teman. Yang pertama kita harus cari dulu 5 set dan 8 set itu ya teman-teman. Jadi kita jumlahkan keseluruhannya dulu nih, 5 set dan 8 set. Jadi keseluruhan saat ini final yang terpasang yaitu 13 set final keseluruhan. Nah seperti itu. Dan final yang sesuai itu berapa set mas? Untuk kita dapat mengetahui berapa final keseluruhan yang sesuai atau yang harus terpasang sesuai dengan perhitungan agar tidak panas berlebihan pada transistor final, maka kita harus hitung daya PSU nya terlebih dahulu teman-teman ya. Karena kita untuk mengetahui berapa final yang harus terpasang, kita harus mengetahui daya PSU nya terlebih dahulu dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I nya berapa? Yaitu 15 ampere. V totalnya berapa? 55 dikalikan 2. Kenapa mas kok dikali 2 dikali 2? Kan tegangan cuma 55 volt. Oke teman-teman semuanya, kalau teman-teman semuanya menggunakan trafo yang yang outputnya itu hanya satu pas atau single pas ya, itu maka teman-teman semuanya bisa gunakan 15 ampere kali 55 dibagi 0,8, itu sudah bisa atau sudah cukup teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman semuanya menggunakan trafo yang memiliki output 2 tegangan, seperti contoh trafo yang memiliki nilai center tap ya 55 CT 55, maka dikali 2 teman-teman semuanya ya. Jangan cuma dikali 1. Kalau cuma dikali 1 terus 1 tegangannya lagi kemana ya, ntar jadinya apa itu, jadi panas doang itu isinya nanti. Kalau nggak percaya monggo silahkan dipraktikan.
pasti jadinya panas doang tuh, harus pakai kipas yang double juga belum tentu bisa mengatasi tuh. Jadi pastikan dikali 2 ya teman-teman, baru dibagi dengan Kospi faktor dayanya ini teman-teman. Nah ini faktor kerugian dayanya kita sudah masukkan nilainya yaitu 0,8. Ini nilai konstanta yang ditetapkan dalam perhitungan ini ya teman-teman. Nilai konstanta itu adalah nilai tetap yang ditetapkan pada perhitungan ini. Jadi sama dengan berapa mas? Ketemunya itu 2062 watt mas. Nah inilah ketemunya 2062 watt. Terus kita juga penting untuk mengetahui daya semunya teman-teman semuanya ya. Seperti video-video sebelumnya saya sudah jelaskan, kita harus cari untuk daya semunya. Kenapa mas kita harus mencari daya semu? Nah ini daya semunya kenapa kita harus mencarinya? Karena dengan kita mengetahui daya semu maka kita akan bisa untuk menyesuaikan beban speakernya teman-teman. Karena beban speaker keseluruhan itu tidak boleh melebihi kapasitas daya semu dari power supply ini teman-teman. Paham? Contoh kita membebani speaker susah amat sih. Kita membebani keseluruhan beban, contoh kita buat menjadi 5 channel nih. 5 channel keseluruhan beban itu sampai dengan 2000 VA misalkan. Nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa seperti itu. Jadi keseluruhan itu intinya harus di bawah 1650, nggak boleh lebih teman-teman. Kalau lebih dari daya semunya PSU 100% sudah pasti itu trafonya akan rusak. Trafo panas itu bisa-bisa terbakar trafonya teman-teman ya, karena apa? Bebannya berlebihan. Dikatakan beban berlebihan itu seperti itu teman-teman, bukan seperti contoh punya saya menggunakan trafo 10 ampere, cuma 10 ampere itu bisa untuk 1800 kali 2 600 watt kali 2 terus berapa itu yang 12 itu kalau salah 600 kali 2 ya, karena saya sudah upgrade ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu 600 sampai 700 watt ya, itu kali 2 itu teman-teman semuanya ya. Nah tentunya kalau kita melihat 1800 kali 2 aja udah 3600 ditambah 1000 ya, ditambah 1000 berapa tuh, 4000 5000 udah 6000-an teman-teman, kurang lebih 6000 watt tuh. Itu kira-kira apa PSU bakal rusak nggak tuh mas, bebannya gede kayak gitu, orang cuma 10 ampere. Nah kalau kita berpikir secara logika, wah pasti rusak tuh PSU-nya tuh, trafonya pasti rusak tuh. Enggak teman-teman, padahal kalau kita analisa dengan perhitungan kita akan mengetahui itu bakal rusak apa enggaknya. Setelah semuanya jadi kita saya tes di outdoor atau di luar rumah teman-teman. Kita geber tuh, trafo panas aja enggak teman-teman. Ini bukan berita hoak ya, tapi ini nyata, di videonya ada, dicek sound. Nanti insya Allah kalau saya nggak lupa, saya ingat itu akan saya lampirkan tuh di deskripsi, teman-teman bisa lihat di situ. Trafo dipegang nih, saya pegang trafonya nih ya, saya pegang nih. Itu hangat aja enggak gitu loh teman-teman. Hangat aja enggak. Ada teman juga yang megang tuh tangannya teman satu lagi tuh. Dia pun enggak merasakan kayak panas ataupun hangat enggak gitu teman-teman. Nah itu kalau untungnya kita menyesuaikan beban. Jadi kita sudah tidak ragu lagi kalau mau misalkan ada hajatan mau kita tinggal pun nggak masalah teman-teman ya. Itu kalau hajatan di samping rumah ya, hajatan yang resmi ya, jangan ditinggal-tinggal ya. Nah itu ketemu berapa tadi daya semuanya, ketemunya 1650 VA. Nah kita akan cari finalnya nih teman-teman, berapa nih finalnya yang sesuai, apakah sesuai apa enggak untuk final 13 set keseluruhan tadi. Nah tuh final tuh teman-teman tuh. Nah tuh untuk kita mencari final, maka tadi kenapa kita harus mencari daya PSU, karena kita harus membagi daya PSU dengan daya final per satu setnya. 2062 dibagi dengan 150 watt ya teman-teman ya. 150 itu didapat dari datasheet final Toshiba per satu setnya teman-teman. Oke, ketemunya berapa? 13,7. Nah kalau 13,7 dibuatkan di 14 set, 100% masih akan panas transistor finalnya. Kenapa mas? Nilai 7 itu mendekati nilai 10 ya. Maka tidak bisa kita aplikasikan cuma memasang 14 set. Maka kita pasang di 15 set final keseluruhan. Ingat ya, keseluruhannya Mas Endang Setia yang harus terpasang itu keseluruhannya harus terpasang, nggak boleh kita kurang-kurangin ya. Dengan ketentuan menyesuaikan beban bisa kita bagi berapa channel saja yang kita inginkan. Mau 2 channel,
3 channel, 4 channel, 5 channel bebas karena kita menyesuaikan beban. Paham ya? Nah, dengan toleransi 1 set. Nih, toleransinya 1 set. Toleransi dipasang kapan Mas? Toleransi dipasang kalau 15 set kita pasang masih ada panas berlebihan, kita pasang 1 setnya. Kalau nggak ada panas berlebihan, ngapain dipasang? Ngapain kita beli-beli banyak? Nah, seperti itu. Kita memasang transistor final sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa ya Mas? Kebutuhan beban. Sebenarnya sih kebutuhan beban. Tapi kebanyakan kita itu ngerakit dulu baru siapkan beban. Jadinya kebutuhan apa tuh? Ya kebutuhan PSU. Kenapa PSU? Karena kita merakit power ampli terlebih dahulu tanpa mengetahui beban. Ujung-ujungnya buat beban juga. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya teman-teman ya, bercanda ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang katakan seperti itu? Karena gini, kebanyakan orang itu merakit power amplinya dulu baru beban. Padahal itu terbalik teman-teman. Pastikan dulu bebannya berapa, semuanya udah kita rancang tuh bebannya sekian watt. Maka kita rakit melalui perhitungan untuk trafo dan juga dioda elko-nya. Itu rangkaian PSU, kesatuan PSU tuh baru kita tentukan. Baru dari situ kita akan tentukan final dan lain sebagainya. Baik teman-teman semuanya, itu sudah oke ya. Paham ya teman-teman? Kita akan lanjut untuk perhitungan elko-nya. Tuh elko yang terpasang tadi berapa tuh? 6 set atau 12 piece. Kira-kira sesuai nggak dengan 15 ampere 55 volt itu? Nah teman-teman ya, karena fungsi elko di sini sebagai penyerata, bukan tondon. Apa itu tondon? Tondon itu umum orang berpikir tondon itu seperti toren tuh teman. Jadi standby itu di elko. Memang standby, namanya juga elko, fungsinya seperti itu teman-teman. Tegangan pasti nyimpen tegangan di situ ya. Tapi untuk fungsi yang sesungguhnya elko itu sebagai penyerata tegangan teman-teman. Nih kalau ada osiloskop ya teman-teman ya, yang untuk mengukur frekuensi dan lain sebagainya. Nah misalkan kita masih menggunakan volt AC ya, masih kayak gini teman-teman tuh, masih gelombang seperti itu ya teman-teman ya, masih gelombang seperti ini. Nah terus kita kalau misalkan melewati dioda ya masih kayak gini juga teman-teman, kita melewati dioda nih masih kayak gini. Ya karena apa? Belum ada penyeratan. Ntar kalau misalkan sudah ada dikasih elko, sudah diratakan, maka jadinya kayak gini teman-teman. Oh lempeng aja tuh. Nah ini murni DC teman-teman. Nah setelah ada elko teman-teman, maka dari itu setelah melewati PSU tadi atau dioda dan elko, tegangan akan naik ya teman-teman. Contoh 32 volt AC, jadinya nanti kisaran 40 sampai 45 volt DC. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi penting kita menyesuaikan perhitungan elko agar si elko itu nanti sesuai untuk meratakan si tegangan itu tadi teman-teman. Nah ini nih teman-teman, daging semua ini teman-teman. Kalau teman-teman yang haus ilmu nih, daging semua ini. Sekarang kita akan mengetahui elko yang harus terpasang itu berapa set sih, berapa piece. Nah rumusnya UF sama dengan I atau ampere dikali dengan V total dikali dengan V total. I nya berapa Mas? 15 ampere dikali berapa? 110 kali 110. 110 didapat dari mana Mas? Nah 110 itu didapat dari 55 dikali 2. Kan saya bilang tadi trafonya itu ada 2 tegangan Mas keluarnya, maka dikali 2. 155 dikali 2 sama dengan 110. Karena ini V total, maka 110 dikali dengan 110 ketemunya berapa? 181.000 mikro teman-teman semuanya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan 10.000, maka bisa pasang sebanyak 8 piece. Ini cuma dipasang berapa tadi? Ini cuma dipasang 12 piece Mas. Nah berarti masih kurang nih teman-teman, masih kurang ini ya. Terus kalau misalkan 22.000 dipasang sebanyak 8 piece. Kalau 33.000 dipasang sebanyak 4 piece ya, dengan toleransi ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Nah sekarang kalau saat ini dipasang 12 piece 10.000, maka kita harus tambahkan 22.000 sebanyak 2 piece teman-teman semuanya ya. Jadi kurang lebihnya nanti 164.000 mikro ya, yang dibutuhkan 181 masih toleransi ya teman-teman ya. Kita gunakan bisa untuk di 164. Kalau kita gunakan di 12 piece saja itu masih terlalu jauh teman-teman toleransinya. Maka kita cari yang mendekati nilai 181.000, kita tambahkan 22.000
kali 2 ketemunya 164.000 UF. Tegangannya digunakan berapa Mas? 100 volt ya Mas ya, teman-teman semuanya 100 volt DC. Baik, selanjutnya kita akan lari ke yang terakhir, beban speaker. Ya, sudah saya katakan tadi, teman-teman semuanya, di sini saya akan beri contoh. Kalau memang belum beli speakernya ya monggo silakan bisa sesuaikan saja. Kalau ingin speaker yang lain monggo silakan bisa sesuaikan perhitungannya ya teman-teman ya. Contoh beban speaker yaitu saya gunakan 1800 kali 2 per channel. Bisa dibuat beberapa channel saja. Sudah saya bilang tadi bisa dibuat menjadi beberapa channel saja, sesuaikan beban. Ini saya ambil contoh 1800 kali 2 per channel. Maka di sini nggak bisa kita hanya kita hanya beri driver 2, nggak bisa, atau 2 channel nggak bisa. Kenapa? Kalau 2 channel berarti masih sisa tuh finalnya. Ya, maka dari itu kita harus tambah 1 channel lagi ya. Contoh kita akan buat menjadi 3 channel, per channelnya 1800 kali 2. Jadi nanti ketemunya 1800 ada 6 piece tuh. Paham ya teman-teman, kita cuma menggunakan 15 ampere 55 volt kita bisa untuk beban sebanyak 6 piece dengan kapasitas 1800 seperti itu teman-teman. Enak kan? Jadi kita nggak banyak-banyak bawa power ampli tuh, satu power ampli aja bisa tuh untuk banyak speaker. Seperti itu teman-teman. Kita akan cari daya reaktif transistor finalnya terlebih dahulu. Kita akan contohkan satu driver saja ya teman-teman, karena driver 2 dan driver 3 itu bebannya sama 1800 watt kali 2. Kita akan cari daya reaktif finalnya, Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa Mas? 150 ya. Kita akan menggunakan 5 set transistor final Toshiba per channelnya, maka 150 dikali 5 sama dengan 750 ya teman-teman ya. 750 ini ya, 750 watt ini kita kalikan dengan cos P 0,8, ketemunya berapa? 600 VAR. 600 VAR teman-teman semuanya, volt ampere reaktif 600 teman-teman. Dan beban speakernya berapa sih Mas dengan 1800 kali 2? Oke, kita gunakan rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. 1800 kali 2 sama dengan 3600. Nah, kita bagikan 3600 dibagi dengan 8. Mas, kenapa Mas kok selalu dibagi 8? Dibagi 8 kan itu 2 speaker Mas, harusnya dibagi 4. Oke, teman-teman semuanya, kita hitung atau kita ukur dengan alat ukur itu ketemunya 4 ohm. Ya. Tapi kalau misalkan kita hitung sesuai perhitungan, tetap kita bagi di 8 ohm, jangan 4 ohm, kecuali kita menggunakan speaker yang double coil ya. Itu kan ada pilihannya 4 ohm, instalasi kita buat bisa menjadi 2 ohm, 8 ohm. Seperti itu ya teman-teman. Atau memang speaker bukan double coil tapi dia impedansinya 4 ohm. Nah, seperti itu. Tapi kalau impedansinya 8 ohm kali 2 dari perhitungannya tetap kita bagi 8 ohm. Paham ya teman-teman? Ketemunya berapa Mas? 3600 dibagi dengan 8 sama dengan 450 VAR. Itulah daya reaktif final, daya reaktif beban. Nah, kesimpulannya si final itu menyediakan 600 VAR, sedangkan beban itu butuhnya cuma 450 VAR. Terus gimana tuh Mas? Kita beri kesimpulan teman-teman. Nih kesimpulannya nih teman-teman. Kesimpulannya final menyediakan 600, maka kita kurangi dengan 450. Ini adalah beban speaker. Ketemunya berapa? 150 VAR. Insya Allah dioperasikan sangat aman. Ini saya sudah aplikasikan di dalam rangkaian power ampli saya. Paham ya teman-teman semuanya. Mas, koilnya berapa Mas? 4 in. Kalau 5 in gimana Mas? Enggak apa-apa, 5 in juga bisa teman-teman. Toleransinya 5 in itu bisa 150 sampai 200 VAR. Tuh sisanya teman-teman ya. Kalau 4 in Mas, ya 4 in bisa dari 100 sampai dengan 150 VAR. Itu sisanya. Enggak kelihatan ya? Ini nih. Ini nih. Nah, ini sisanya. Oke teman-teman, paham ya apa yang saya jelaskan siang begitu banyak penjelasan saya ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya, bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pelajari dengan baik teman-teman, insya Allah teman-teman gak akan rugi. Percaya sama saya, gak akan rugi. Teman-teman malah bisa untung. Untungnya di mana Mas? Lah itu satu power ampli bisa untuk 6 speaker, dayanya besar 1800 kali 2.
Nah, seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya. Jadi seperti itu yang saya dapat jelaskan tuh teman-teman semuanya. Kalau memang ini menurut teman-teman bermanfaat ya monggo diramaikan videonya. Ditekan tombol-tombol yang bermanfaat di situ kayak subscribe tuh ditekan, terus kayak like tuh ditekan teman-teman ya. Di-share-share lah ke teman-teman yang lain kalau memang bermanfaat. Baik teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.